وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. Minggu yang lalu kita sampaikan bahwa ada beberapa golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak bisa. Sedangkan harumnya surga itu mempunyai daya tarik sejauh 500 tahun perjalanan bagi sampai ke surga sudah tercium bau harumnya surga. Memang ada beberapa golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Pertama, orang yang kikir, sudah kita bahas, yang bakhil. Yang kedua, yang tidak bisa mencium bau surga itu yaitu manusia yang mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit pemberiannya. Bahkan dalam hadis Nabi, salah satu la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sirfan wala adlan. Jadi ada 3 macam orang yang tidak akan diterima oleh Allah amal mereka, baik yang fardu atau yang sunnah. Aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Wa mannanun, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Wa mukadzibun, orang-orang yang mendusta. Wa mukadzibu bil qadri. Nah, itu. Orang yang mendustakan takdir Allah. Jadi orang yang mengungkit-ungkit pemberian ini tidak akan diterima oleh Allah amal mereka. Hati-hati. Bahkan dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah khibbun wala bakhilun wala mannanun. Tidak akan masuk surga ujar Nabi khibbun, tukang tipu, penipu, itu kada mau masuk surga. Yang kedua bakhil, orang pelit kada mau masuk surga juga. Wala mannanun, orang yang mengungkit-ungkit pemberian tidak bakalan bisa masuk surga juga. Pas saja ini. Di sini orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu jangankan hendak masuk surga, mencium bau surganya tidak bisa. Kayak apa mengungkit-ungkit pemberian? Misalkan dulu pernah kita bantu orang, anggaplah berupa dana lah. Sudah lama nih. Nah, lalu jadinya dia yang mengasih. Itu kalau ndak aku kemarin mau jadi apa ya? Jadi gembel ya. Mau ungkit. Hati-hati. Apalagi suami istri, hati-hati juga. Kadang-kadang istri yang sukses, oh istri ini orang nyaman nih, orang berduit lah.
kita kawin dengan perempuan nih, jadi istri sudah. Ujung-ujungnya nanti pas ada masalah berkelahi diungkit-ungkitnya, kamu tuh dulu apa sih? Coba ndak aku dulu begini-begini. Kamu ungkit-ungkit itu hati-hati. Kan amal ibadah yang kita lakukan tuh. Lupakan amal ibadah itu. Biarkan Allah sudah berikan pahala. Tapi kalau kita ungkit-ungkit pemberian kita, kebaikan-kebaikan kita dulu diungkit-ungkit. Lalu timbul sombong lagi, bangga lagi dengan pernah memberikan kepada orang itu, hilang pahalanya. Sayangnya pahala yang selama ini semestinya itu buat kita pas hilang gara-gara mengungkit-ungkit pemberian. Atau dengan cara memberi tapi seakan-akan kayak ngasih tahu ke orang lain tuh. Atau dengan cara memberi tapi cara memberinya itu menyakiti hati orang yang diberi ini. Kasarkah caranya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman ya Allah, jangan engkau rusak, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu itu, pahala sedekah kalian itu dengan cara memberi itu menyakiti orang yang diberi. Kadang-kadang ngasih ya, tapi caranya nah bentas sekawan aja. Jangan juga kayak itu tuh. Ngasih tapi caranya kasar. Kalau mas Dewa bentas bahasa Banjar tuh apa bahasa Banjar bentas? Kasar caranya. Jangan juga kayak itu. Dalam hadis juga dikatakan la yadkhulul jannah mannanun. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian itu tidak akan masuk surga. Kalau dia sampaikan di awal ini mencium bau surganya tidak bisa. Sedangkan surga tadi 500 tahun lagi perjalanan sudah tercium bau harumnya surga. Ini kada bisa mencium bau surga, berarti jauh banget dari surga. Wajar aja ada masuk surga itu. Jangan dibiasakan mengungkit-ungkit pemberian. Lain halnya kalau orang lain menceritakan tuh lain cerita. Kita membantu orang misalkan, lalu geger, kita nih membantu orang tuh geger, orang-orang tahu, tapi bukan dari kita atau bukan kita yang mengungkit-ungkit pemberian kepada orangnya itu nah. Orang lain berkisah, orang lain menceritakan kita nih, nah jadi masalah. Ada dulu ada seorang laki-laki kaya orangnya, dermawan lagi, sosial. Terlebih-lebih kepada fakir miskin, sosial banget orangnya, dermawan banget. Namun ada sikap yang kurang bagus dari orang ini. Orangnya tuh suka membanggakan dirinya sendiri di hadapan fakir miskin tuh. Wah, pembualan banget orang sugih ini. Orangnya sosial, dermawan, cuma suka membanggakan diri. Ketika memberikan sedekah itu nah. Kemudian kalau ada orang minta sumbangan, kan dulu uang dinar, emas. Kalau uang peraknya dirham. Jika ada orang minta sedekah 1 dirham, misalkan kan kadang-kadang orang kalau minta duit itu kan pelan-pelan lah. Bisakah ada minta sedekah 1 dirham?
Dia nyaring ngomong, berapa? 1 dirham aja kah? Akhirnya orang-orang lain mendengar. 1 dirham aja kah? Biasanya aku ngasih kalau ngasih orang itu 10. Maka nyaring ngomongnya, sehingga orang-orang mendengar. Tujuannya supaya orang-orang tahu bahwa dia nih biasa bersedekah 10 dinar. Orang kaya. Maka orang biasanya kalau di film-film tuh Pak, dia kayak itu tuh jalannya aja kayak belenggang biasanya sih gitu. Jadi selalu begitu. Kalau ada orang minta sedekah 1 dirham, pelan-pelan ngomong, wahai orang kaya minta sedekah 1 dirham. Dia nyaring, berapa? 1 dirham aja kah? Biasanya aku ngasih lebih tuh 10 dirham segala macam. Begitu terus ngomong. Dan kalau dia setelah ngasih, di lain waktu kalau dia ketemu dengan orang yang dia kasih uang tadi, dia akan ngomong dengan nyaring lagi. Dia akan menanyakan, kayak Pak uang kemarin tuh digunakan buat apa? Tujuannya tadi supaya orang lain tahu. Kan mau ungkit-ungkit nih, mungkin menanyakan, uang yang kau kasih kemarin itu buat apa tuh? Kan mau ungkit-ungkit pemberian. Selalu begitu. Orangnya sosial, orangnya dermawan, tapi caranya tadi begitu tuh, membanggakan diri bahwa dia orang dermawan. Kemudian selalu mengungkit-ungkit pemberiannya tuh. Kalau orang minta 1 dirham, cukupkah 1 dirham? Biasanya aku udah pernah ngasih orang 1 dirham, 10 dirham lo ngasih itu. Suaranya nyaring supaya orang lain mendengar. Dan setiap kali ketemu dengan orang yang dikasih tadi, di tengah orang banyak, dia akan menanyakan, uang yang kemarin aku kasih 10 dirham itu buat apa tuh? Digunakan buat apa? Cukup enggak itu? Selalu ngomong gitu, dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, suatu hari ada seorang pemuda nih jengkel dengan perbuatan orang kaya. Akhirnya seorang pemuda tadi hendak mengerjai orang kaya tadi. Dia seorang pemuda tadi duduk di mana biasa seorang orang kaya tadi lewat. Dia bawa mangkok, bawa bahasa kita ini apa ya? Ya mangkok lah, anggaplah mangkok dari apa dulu seng. Lewatlah orang kaya tadi dengan anak buahnya. Seorang pemuda tadi sengaja pakaian compang-camping. Dengan menunduk dia berkata, wahai tuan orang kaya, berilah aku sedekah 1 dirham. Seperti biasa dia menjawab orang kaya tadi, berapa? 1 dirham aja kah? Kamu bawa mangkok, kupenuhi mangkokmu tuh. Puja orang kaya tadi. Mangkok pemuda tadi ditaruh di atas tanah. Orang kaya tadi manggil anak buahnya, tuh, kasih sampai penuh mangkoknya itu. Dibawa kantong uang oleh anak buah dari orang kaya tadi. Orang kaya tadi duduk di kuda aja. Masukkan ke dalam mangkok. 1 kantong uang yang dikeluarkan, ternyata di mangkok tadi kada penuh uang, kada bisa penuh. Loh, kok belum penuh? Ambil lagi 1 kantong uang, taruh lagi di mangkok, ternyata mangkok tadi tidak penuh dengan uang. Sampai berpuluh-puluh kantong yang dia bawa uang dirham tadi, ternyata tidak bisa memenuhi mangkok. Anak buah tadi lapor kepada bosnya, kepada orang dermawan yang apa tadi, yang selalu melakukan pemberian. Tuan, uang yang kita bawa sudah berpuluh-puluh kantong, saya masukkan ke dalam mangkok menurut sesuai dengan perintah sampean, penuhi mangkok. Sudah berpuluh-puluh kantong yang saya masukkan, ternyata mangkoknya belum penuh. Pucat yang orang kaya tadi, ada apa ini? Akhirnya dia turun dari kuda, dia mendekati pemuda yang menyamar jadi orang miskin tadi. Dilihatnya, ternyata memang mangkoknya ada penuh. Ketika orang tadi mendekati pemuda tadi ngomong kepada orang kaya tadi, wahai tuan,
biar satu peti Tuhan memasukkan uang ke dalam mangkuk ini, maka mangkuk ini tidak akan bisa penuh. Pemuda tadi mengangkat mangkuk tadi, ternyata di bawah mangkuk itu sengaja dibolongi, dikasih bolong, dilobangi, dan dia taruh di atas tanah. Ternyata lubang mangkuk tadi menutupi lubang tanah lagi. Dia gali tanah, ada lubang tanah, dia ditaruhlah mangkuk di atas itu. Mangkuknya melubang. Jadi uangnya dimasukkan dalam mangkuk, jatuh ke dalam tanah. Kata pemuda tadi, wahai Tuhan, ternyata uang yang kamu berikan tidak bisa memenuhi mangkuk ini. Maka jangan sombonglah dengan harta. Jangan menyombongkan harta. Ya. Kata pemuda tadi, tanah ini sudah melahap uang. Kamu masukkan di mangkuk, bolong mangkuknya masuk ke dalam tanah. Ternyata tanah sudah memendam hartamu uang. Begitu juga ketika kamu melakukan amal ibadah, bersedekah, tapi dengan cara sombong, dengan cara membanggakan diri, bahkan mengungkit-ungkit sedekahmu. Yang selama ini sedekah banyak kamu lakukan, banyak kamu berikan kepada fuqara wal masakin, tapi dengan cara mengungkit-ungkit pemberian, dengan cara sombong, membanggakan diri, maka pahalanya hilang, ditelan oleh kesombongan, ditelan oleh sering mengungkit-ungkit pemberian tadi. Terdiamlah orang kaya tadi, disadarkan oleh pemuda tadi. Kita ambil hikmah dari cerita ini. Seberapa banyak sedekah yang kita keluarkan, atau pemberian, atau apapun bantuan yang kita berikan kepada orang, tetapi suatu saat pada akhirnya kita ungkit-ungkit pemberian kita tadi, maka bisa menghilangkan pahala sedekah yang kita berikan. Apalagi memberikan dengan bangga, dengan sombong, dengan takabur, habis. Atau memberikannya dengan minta puji sama orang lain, habis pahala, sia-sia uang yang kita keluarkan, kebaikan yang kita keluarkan, kita berikan kepada orang lain, ternyata sirna tanpa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengungkit-ungkit pemberian ternyata jauh dari surga. Bahkan jangankan masuk surga, mencium bau surga aja tidak bisa. Selanjutnya, orang yang tidak bisa mencium bau surga adalah peminum arak. Arak sebutannya umum. Kalau zaman sekarang sesuatu yang memabukkan lah. Jenisnya terserah aja apakah. Bir, anggur, apa. Atau sejenis obat sekarang. Apa namanya itu? Sabu kah? Atau obat-obatan apakah yang memabukkan, masuk kategori arak, haram hukumnya. Di dalam, kalau tidak salah, Irsyadul Ibad itu dikatakan, maaf, orang peminum arak pas meninggal, ada sempat bertaubat nih, bertaubat meninggal, bongkar aja kuburannya tuh, pasti membelakangi kiblat. Nauzubillah, nauzubillah. Bongkar aja kuburannya tuh, pasti membelakangi kiblat. Orang mati kan dihadapin kiblat kan? Pas lagi mabuk nih, mati, ya Allah. Lalu bahari jadi dulu sering sudah guru itu dahulu. Makanya kita disuruh bertaubat. Suruh bertaubat. Nah, maaf inilah.
Anggaplah dulu kita biasa minum, biasa mabuk. Sekarang tidak lagi. Ya. Itu namanya kita berhenti aja masih dari mabuk. Belum taubat lagi. Kenapa? Syarat taubat itu pertama menyesal dengan perbuatan salah itu. Yang kedua meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga berjanji tidak lagi mengulangi. Itu taubat. Kalau kita berhenti tidak lagi melakukan kejahatan itu belum taubat. Makanya diajarkan Rasulullah bertaubat setiap hari, minta ampun setiap hari. Nabi itu maksum, tetap beliau bertaubat, tetap beliau meminta ampun. Itu mengajarkan kepada kita nih, Nabi itu kan berdosa. Tapi kenapa Nabi bertaubat? Kenapa minta ampun? Mengajarkan kepada kita Nabi itu kayak itu bagi kita itulah. Tidak pernah kurang dalam sehari itu 70 kali. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Lalu orang bertaubat dari perbuatan yang salah. Sebagai contoh, bertaubat dari perbuatan mabuk, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku dulu pernah mabuk, pernah minum-minum. Sekarang tidak lagi ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Aku bertaubat ya Allah, menyesal aku nah. Aku berjanji tidak lagi mengulangi. Itu taubat. Paham maksudnya ini? Paham lah. Jadi taubat itu menyesal dengan perbuatan, kemudian meminta ampun, kemudian berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Nah, tadi seorang pemabuk, seorang yang biasa minum arak, kalau dia mati, ada ulama mengatakan selama 40 hari mati, tidak bertaubat, selama itu belum sempat bertaubat, maka dihitung dalam keadaan mabuk masih. Nauzubillah. Makanya kan sering kita sampaikan di pengajian-pengajian yang lain tuh, bahwa setiap kali kita nih salah, khilaf juga nih, terperbuat dosa, cepat diminta ampun. Besok-besok kita lakukan lagi dosa, cepat diminta ampun. Minta ampun. Melakukan lagi dosa, minta ampun lagi sama Allah. Sampai kita ini berhenti melakukan dosa. Termasuk minum arak. Ada yang mengatakan kalau orang minum arak itu 40 hari, 40 malam amal ibadahnya akan diterima oleh Allah. Ya Allah. Jadi peminumnya itu bukan peminumnya aja yang dimarahi Allah. Orang arak ini peminumnya sudah jelas, penyelenggaranya termasuk dia tuh. Ada pesta misalkan dia jalankan pesta, jadi akan minuman termasuk begitu, orang dikutuk oleh Allah. Yang tukang bawakan sama juga, bawakan minumannya nih. Terus pedagangnya sama juga kena. Agennya atau penjual ecerannya sama tuh, kios-kios penjualan tuh. Pembelinya ya sama juga, dikutuk oleh Allah juga. Tempatnya apa? Membawa pakai kresek, kreseknya kan dimarahi Tuhan juga. Atau yang membuat di pabrik tuh, tukang peras misalkan apa, anggur, apakah itu kena juga. Hati-hati, jangan sampai dahulu sudah. Oh ini ampihan sudah. Makanya tadi sesuatu dosa yang pernah kita lakukan
cepat diminta ampun, cepat bertaubat. Caranya kayak apa? Ya tadi menyesal. Ya Allah, menyesal kita dulu pernah melakukan ini. Yang kedua, minta ampun, ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Dulu pernah khilaf, dulu pernah pemabuk segala macam. Ampuni ya Allah. Ulun berjanji kada lagi mengulangi. Nah, yang seperti ini taubat namanya. Kalau sekadar berhenti aja tadi, dulu aku sering minum, sekarang tidak lagi minum, itu belum taubat. Karena syarat taubat ada 3 tadi. Pertama menyesal, yang kedua minta ampun, yang ketiga berjanji tidak lagi mengulangi. Aku minum seteguk juga, setetes, seteguk, segelas sama aja juga. Minum juga namanya. Jadi maksiat itulah. Tapi hati-hati. Terkadang ada omongan gini nah. Ada apa minum arak ini halal aja kok. Hati-hati itu. Ini bisa mengakibatkan kafir. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Seperti mereka premium, ada apa ini halal aja. Jelas-jelas haram kok. Sebutnya halal. Hati-hati. Ya, namanya biasanya kan kada sadar gitu. Namanya kada sadar gara-gara minuman. Atau kayak zaman sekarang anak-anak tuh penyanyi buah kecubuk gitu. Ada yang seminggu asli kayak orang gila sekalinya. Ya Allah, mau rusak diri. Padahal ujar Allah, jangan memasukkan diri kita ini ke dalam kebinasaan dosa. Dulu sudah, sekarang berhenti sudah kita. Sekarang jadi orang baik sudah. Dulu kenapa? Karena kada pernah mungkin keinjak majelis ta'lim, kada pernah mendengar ceramah. Sekarang sudah tinggalkan. Masih banyak minuman-minuman yang lebih nyaman daripada itu. Kopi ada masih. Dan ingat, di dalam kitab disampaikan, bila orang di dunia minum arak, di dunia ini minum arak, maka dia tidak akan bisa menikmati araknya surga. Di surga ada arak nanti cuma ada. Di surga itu kan ada lagi halal haram, ada lagi. Misalkan apa jenanya nyaman nih, anggur hitam misalkan, di surga ada. Siapa yang meminum arak di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan arak dalam surga. Berarti kan masuk surga. Kecuali, nah tadi bertaubat dengan taubatan nasuha. Dulu peminum, aku udah lagi minum. Menyesal, minta ampun, berjanji tidak lagi mengulangi. Ujar kita dalam hati, aku hanya minum arak di surga aja. Insya Allah masuk surga. Jadi yang tidak bisa mencemooh surga, yang kedua tadi, yang pertama bakhil, yang kedua orang yang mengungkit pemberian, yang ketiga peminum arak, yang keempat insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa jamaah kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, hidup beriman, mati beriman dengan sempurna, husnul khatimah. Allah masukkan kita semua ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأستاذنا ومشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم
وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. استغفر الله.